Anggita, bagaimana perkembangan perdagangan komoditas di JFX hingga sore ini? Iya, untuk transaksi pada pukul 15.00 tadi, untuk komoditas kopi sendiri hari ini tidak ada transaksi, namun ada harga penawaran dengan range di kisaran 67.300 hingga 68.000 untuk komoditas kopi Arabica. Sementara itu untuk komoditas yang ada transaksinya hari ini yaitu komoditas Olen, saat ini maksud kami pukul 15.00 tadi ditransaksikan sebanyak 2.000 lot dengan harga 9.405 dan untuk komoditas gold ditransaksikan sebanyak 1.230 lot dengan harga 743.100. Harga ini berkurang dibandingkan pada penutupan perdagangan kemarin sebesar Rp760.100 per gramnya untuk harga lokal. Dan untuk membahas apa saja sentimen yang menyebabkan naik turunnya sejumlah volume komoditas berjangka di Jakarta Futures Exchange, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Mahadana Asta Berjangka, Wawan Kuswandi. Pak Wawan, bagaimana Anda melihat pergerakan harga dan juga volume transaksi dari komoditas di sore ini, yaitu tadi Olen dan Gold yang volume transaksinya ini sedikit agak menurun dibandingkan kemarin? Ya, terima kasih. Selamat sore. Jadi memang pada hari ini tetap masih berpengaruh dengan adanya COVID-19, yang mana sekarang ini semua para spekulan dan para pemain semua wait and see dengan adanya COVID-19 ini. Memang terakhir kalinya harga gold pada berapa seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kurang lebih itu harga mencapai 1.700 ya, sekarang sudah turun sampai sekarang 1480-an ya. Jadi untuk itu sangat luar biasa sekali, walaupun sendiri di Amerikanya sendiri, baik dari Amerika dengan adanya stimulus dari Fed sendiri ya, itu tidak mempengaruhi karena memang karena dari COVID-19 inilah semua harga luar biasa sekali turun untuk jadi para spekulan dan sebagainya semuanya mereka wait and see di harga-harga yang tertentu, nanti mereka ingin bertransaksi kembali. Ya. Baik. Dan dengan adanya intervensi yang sudah dilakukan oleh The Fed, namun ini tidak berpengaruh kepada pergerakan harga ini, selanjutnya apakah masih akan terjadi dalam jangka yang panjang, Pak? Ya, saya rasa masih tetap kita kembalikan dengan COVID-19 yang mana banyak beberapa negara yang sudah lockdown ya. Jadi memang itu sangat pengaruh sekali dengan transaksi-transaksi, bahkan juga kemungkinan juga ada penghambatan dari sistem untuk pengantaran ya, atau dalam arti itu nanti untuk komoditas-komoditas yang tertentu yang mana sebagian besar pasti banyak penundaan-penundaan karena dalam hal ini dengan ini semua tiap negara semua tetap pada para spekulan dan sebagainya tetap memegang jelas-jelas memegang cash ya, betul sekali. Karena kenapa? Karena memang kita belum tahu ya sampai seberapa jauh COVID-19 ini sudah mereda di seluruh dunia. Iya. Kalau kita lihat untuk harga emas sendiri mengalami penurunan, lalu harga minyak juga menyentuh yang level terendah sejak tahun 2002. Ini apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pasar di kondisi seperti ini? Ya, betul sama sekali. Harga emas dengan harga oil ini sekali, oil tadi itu sangat turun semuanya drastis dalam beberapa minggu terakhir. Ya, dengan mana semuanya juga para para negara yang sudah berpengaruh dalam di gold atau di oil ini, emas ini, di gold dan di oil ini semua juga mereka semua tetap pada dasarnya adalah dia untuk menunggu dari COVID-19 ya. Jadi walaupun kemarin juga berapa hari yang lalu Fed juga ya stimulus itu tidak mempengaruhi karena tetap orang memegang cash ya, orang dan dia wait and see, tapi kita belum tahu ya berapa seluruh ini belum tahu seberapa selesainya di COVID-19 ini. Jadi itu aja, saya rasa coba lihat dalam beberapa ke depan lah ya. Baik, artinya kalau masih menunggu meredanya pandemi COVID-19 ini kan kita tidak bisa memprediksi kapan, Pak. Sementara itu bank-bank sentral sudah melakukan intervensi, namun tetap juga perdagangan ini masih dalam kondisi yang cukup buruk. Dan apakah ini pelaku pasar wait and see, maksudnya melihat kebijakan pemerintah di seluruh dunia selanjutnya terhadap dengan pencegahan pandemi virus COVID-19 atau bagaimana? Ya, betul. Itu salah satu yang sekarang ini adalah COVID-19 ini, itu memang luar biasa sekali ya. Jadi
sudah berapa kita lihat dari terjadinya adanya COVID-19 ya di negara China itu sampai sekarang ini itu luar biasa sekali, dan beberapa negara-negara besar pun sudah lockdown. Nah, jadi kena lockdown itu berarti kan dia akan memperkecil nanti penyebaran ya kan. Dan untuk itu semua para spekulan dan sebagainya itu adalah benar-benar luar biasa sekali, harus megang cash lah dia untuk wait and see. Dan kita lihat di beberapa minggu ke depan atau itu mudah-mudahan COVID-19 ini semakin mereda dan sebagainya. Itu aja sih saya rasa di COVID-19 inilah semua, karena iya betul sekali, iya betul. Tadi kan Anda mengatakan negara-negara ini semua melakukan lockdown dan juga sangat berdampak kepada transaksi perdagangan komoditas. Dan apakah ini akan ada indikasi pembatalan pengiriman komoditas seperti yang sempat Anda singgung tadi? Dan ini untuk pengiriman dan kontrak kapan untuk pembatalan komoditas tersebut? Ya, biasanya untuk pengiriman kita lihat berapa bulan ke depan. Biasanya kan gitu ya, nanti ada sebulan lalu atau berapa itu biasanya sudah jauh-jauh hari atau apa segala, kita biasanya akhirnya dari pengantaran dan sebagainya itu biasanya pasti ada pengunduran lah. Nah, nanti kita belum tahu berapa lamanya dan sebagainya. Makanya sekarang ini spekulan yang besar semua wait and see saja, lihat nanti dalam keadaan dan sebagainya. Soalnya sebab gimana pun juga pengiriman dan sebagainya kita itu bisa sangat mempengaruhi kan gitu. Ya, saya rasa itu. Jadi dengan COVID-19 ini semua berhati-hatilah gitu dalam untuk segala itu, saya rasa itu. Kalau begitu untuk prediksi perdagangan di akhir pekan besok, baik itu untuk komoditas yang masih aktif transaksinya seperti online dan juga emas, ini perkiraannya di kisaran berapa, Pak? Ya, jadi kalau menurut analisa kita ya, dalam arti karena masih tetap kita berpengaruh dengan COVID-19, dengan beberapa yang sudah dilakukan oleh Fed dan Bank Sentral segala itu saya rasa kita masih bercenderung masih bisa menurut prediksi ya, itu bisa mencapai harga di bawah 14 ya. 14 itu saya rasa masih dengan adanya masih pengaruh dengan COVID-19. Harga saya rasa masih down, dengan harga minyak pun seperti begitu juga. Itu karena memang semua pada dengan ini saya rasa semua juga pasti harga masih berkisaran ke bawah lah. Iya, saya rasa seperti itu. Iya. Untuk emas sendiri berarti diprediksikan masih bergerak pada rentang 1.400 US dollar per troy ounce. Iya, betul. Baik. Dan rekomendasi untuk pelaku pasar besok apa saja, Pak? Iya, jadi untuk itu biasanya prediksi dari itu ya, dia biasanya tetap pada wait and see saja. Dia akan lihat yang dari mana kira-kira nanti ada pengaruh dari di luar seperti apa ya kan, di Amerikanya dan sebagainya. Biasanya seperti itu, kita wait and see saja ya. Pasti untuk di harga-harga tertentu biasa dia titik nanti pasti akan rebound lah, saya rasa itu. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Wawan atas informasinya. Ya, Judita dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama Direktur Utama PT Mahadana Asta Berjangka, Wawan Kuswandi, di mana perdagangan hari ini terakhir pada pukul 15.00 tadi memang harga dari sejumlah komoditas berjangka seperti online dan juga untuk emas ini mengalami penurunan, dan untuk transaksi emas sendiri mencapai di kisaran 1.000 lot, sementara untuk online di kisaran 2.000 lot. Namun diprediksikan saat ini untuk harga emas di perdagangan akhir pekan besok akan bergerak pada kisaran 1.400 US dollar per troy ounce, di mana para pelaku pasar masih bersikap wait and see, menanti sentimen pendukung seperti dari kebijakan Bank Sentral dan juga pemerintah dari negara-negara terdampak pandemi COVID-19 untuk melakukan kebijakan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 lebih luas lagi, sehingga bisa kembali mendukung rebound dari harga-harga sejumlah komoditas berjangka. Kembali ke Anda di studio, Julita. Baik, Anggita, terima kasih untuk informasinya. Anggita Wulandewi melaporkan langsung dari Jakarta Futures Exchange.